Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sekalian. Ini istimewa yang kedua, Bah. Ya. Ini kita teman-teman sekalian berada di sebuah tempat yang sangat asri, yang sangat teduh, ya, yang sangat rindang dan damai. Ya, ini hijau nih. Kita berada di sebuah kebun karet ya, Bah ya. Ya. Di kebun karet. Ini ada jamaahnya, Bah. Para dedemit. Jamaahnya para demit. Ya, sahabat sekalian, di suasana yang rindang, yang damai, yang sejuk ini kita mencoba untuk membuat satu buah video ya. Tentu nanti ya konten kita adalah dakwah. Kita pokoknya dakwah diniati untuk syiar Islam, syiar kebaikan. Insyaallah apapun nanti dan berapapun yang mendengarkan, yang penting kita menahan niat untuk saling berbagi kebaikan, saling berbagi kebenaran menurut syariat Islam. Oke, langsung saja, Bah, monggo langsung dibuka. Saya udah salam belum ya tadi ya? Belum ya? Belum. Udah salam tapi sekilas ya. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Ya, yang kami hormati teman-teman majelis Yasin dan Sholawat Al-Mubarak. Kemudian teman-teman dari majelis Rotibul Kubro ya, Kabupaten Kendal, dan musola apa tuh? Musola Assalam. Musola Assalam ya. Jadi insyaallah ada tiga majelis atau jamaah yang insyaallah secara kontinu walaupun mungkin tidak keseluruhan mengikuti kajian-kajian kita, dan teman-teman semua di MJM bersemangat. Langsung monggo, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para sedulur, para netizen dan semuanya yang sedang menyaksikan channel ini, baik channel MCM Bersemangat ataupun Bang Jo TV ya. Masih ya? Masih. Ya. Man sekarang fokus di MCM Bersemangat dulu. Fokus ya. Oke. Namanya kita hidup, yo, termasuk kita ini sedang mengadakan perjalanan, kemudian tiba-tiba datang terbetik keinginan kita untuk berbagi dakwah yang tepat di situasi yang tepat. Kira-kira yo lokasinya ini mungkin belum tentu 1 bulan lagi kita dapat lagi, karena itu kita memang sengaja untuk tampil atau mengingatkan kita sendiri, terutama kita ya, dan juga teman-teman kita yang ada di pemirsa ada di seantero internet. Oh ya, seantero internet. Wabil khusus teman-teman yang subscribe dan juga teman-teman yang mengikuti kita baik dari majelis zikir Yasin dan Sholawat yang nanti malam jatahnya akan rutinan. Jatahnya rutinan di Pamrian ya. Sambil mempersiapkan. Kitanya masih ada di sini. Tetapi insya Allah mudah-mudahan rutinan kita tetap akan berjalan. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, inilah yang dimaksud bahwa setiap kehidupan kita. Jadi dulu Imam Hasan Al-Basri itu pernah bercerita bahwa yang namanya hari, ketika hari itu berjalan, sebetulnya hari itu mewasiatkan, ngomong kepada kita sebetulnya hari itu. Tapi hari itu bisa berbicara. Gambarannya Imam Hasanul Basri itu sebetulnya ketika hari melewati kita melewati hari ya. Kita melewati hari itu sebetulnya hari itu berkata, "Hei manusia, kalian melewati hari ini, melewati aku hari ini, di mana kalian sesudah ini akan dimintai pertanggungjawaban jawab oleh Allah Subhanahu wa taala." Kan itu. Ketika kalian tidak bisa memanfaatkan saya ini hari ini, maka besok saya akan menjadi sesuatu yang buruk bagi kalian yang melewati hari ini dengan tidak bisa memanfaatkan momen atau kesempatan yang ada di hari yang kita lewati itu.
Kemudian yang dimaksud dengan memanfaatkan hari itu seperti apa? Apakah banyak ibadah, zikir dan seterusnya? Iya. Memanfaatkan hari itu yang jelas intinya bahwa tujuan kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini kan ya. Iya. Baik kita di Indonesia atau apa, pokoknya tujuan Allah menciptakan manusia itu kan untuk beribadah. Iya. Ya toh? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Nah, macam beribadah itu kan banyak sekali. Termasuk yang sudah pernah kita isikan ya di bagian yang keberapa dulu. Jadi yang namanya ibadah adalah segala sesuatu yang intinya adalah mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya ibadah. Meskipun malah kemarin dulu waktu saya bilang meskipun bentuknya adalah seorang wanita kan gitu. Yang kan gitu ya, lah. ya. Itu kan kaulnya Imam Ibnu Arabi. Nah, dulu. Nah, kebetulan kita sedang ada di lingkungan yang seperti ini sambil menyaksikan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ini. Ketika kita melihat di belakang, wah indahnya luar biasa. Menghirup angin, udara segar, maknyos di dada, maknyos di. Sambil kita turun, sambil kita mensyukuri rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bagi-bagi apa namanya ilmu bahwa yang namanya dengan posisi apapun, dengan kondisi apapun, dan sesantai apapun keadaan, ketika kita bisa membuat kondisi itu membuat kita ingat kepada Allah, membuat kita semakin takjub kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah suatu nilai ibadah yang insya Allah kita melewati hari itu. Mudah-mudahan seperti yang tadi dipesankan oleh Imam Hasan Al-Basri bahwa kita tidak terkecoh melewati hari itu dengan kerugian. Jadi ibaratnya kita tidak melakukan hal yang bermanfaat. Betul, lurus. Ibaratnya kita berada di sebuah tempat kayak gini ya, kan ini rindang, asri, udaranya sepoi-sepoi, segar, sejuk gitu. Kita ingat betul bahwa apa yang kita rasakan, hirupan nafas yang segar, ya kan, yang nikmat, yang di dalam diri itu terasa sangat nyaman, itu adalah bagian dari nikmat Allah. Kalau tanpa karunia Allah, kita tidak akan bisa merasakan kedamaian seperti saat ini. Ya, Pak ya. Kurang lebih seperti itu ya. Betul. Jadi sebagaimana teman-teman kita yang mungkin berada di tempat-tempat negara-negara konflik ya, Pak ya. Wah, dengan suasana yang panas. Jangankan kita mendapatkan suasana yang sejuk, ibadah, bikin konten dakwah seperti ini ya. Kita sholat saja mungkin harus dengan rasa ketar-ketir ya, Pak ya. Nanti barangkali kena bom nyasar, kena peluru nyasar dan seterusnya. Masya Allah. Jadi menurut saya memang Indonesia itu salah satu negara yang dikaruniai sebuah kenikmatan atau keniscayaan yang luar biasa, Pak. Iya, betul. Bener ya, Pak ya? Betul kawan-kawan. Ini sebagai pengingat. Jadi apa yang disampaikan Abah Eko tadi sebagai pengingat. Lanjut, Pak. Iya, sekaligus ini saya tekankan lagi, betul kata Pak Jo itu, bahwa sebegini nikmatnya kita hidup di Indonesia ini. Sebegini nikmatnya. Sehingga tidak ada alasan ketika kita di dunia ini, terutama di Indonesia ini, kok kemudian tertinggal dalam hal ibadah. Tidak ada alasan ya. Tidak ada. Wah, karena waktu dijentrek dengan begitu luas dan bebas. Dimanapun kita boleh ya. Iya, dan keadaan kita di Indonesia ini betul-betul dinikmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi melewati di perhutanan seperti ini, ya Allah Gusti, tumbuhan seperti apapun tumbuh gampang sekali muncul di sini, sehingga orang-orang yang hidup di sekitarnya juga, wah, katakanlah apa ya, setiap kali punya tanah pasti dimanfaatkan dengan sebaik mungkin bisa tumbuh. Jadi di sepanjang jalan tuh ada durian, alpukat, aceh, rambutan ya, manggis. Tadi kita malah dikasih manggis sama warga itu. Makan durian sepuasnya, Masya Allah. Enak sekali kita hidup di Indonesia loh, kalau kita bandingkan dengan di negara-negara konflik, konflik. Misalnya seperti Suriah, Irak tuh ya, luar biasa. Jenengan teman-teman semua meh adzan tulang-tulung yang lapangan nggak apa-apa, bebas ya, Pak. Tapi kalau di negara lain
jangankan dengan lawan, sesama Islam beda madhab, beda paham saja tidor ya Pak ya. Makanya ya satu kunci sajalah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dan dalam keadaan apapun. Betul. Ketika kita sudah bisa melakukan itu saja itu. Gitu. Ditokok nang jero pikiran, ditokok nang jero dodo. Awake dhewe gelem senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu saja sudah kenikmatan. Sudah ada nilai ibadahnya sendiri bagi kita. Karena apa, ingat ya Pak, iya. dan menyadari betul bahwa itu adalah karunia dari Allah. Iya, ya, betul. Itu teman-teman sekalian, yang sekelumit sesuatu yang bisa kita bagi. Nah ini Pak, tadi agak gelap. Nah, ini kan rondo padang. Ini pemandangannya memang enak sekali teman-teman ya. Tadi kita makan durian ya Pak ya. Makan durian, kemudian makan alpukat. Manggis ya. Manggis, masya Allah, enak sekali. Lanjut Bah, apalagi Bah? Sambil santai ini kita. Waktunya gimana itu? Waktunya berapa ini? 11 menit. Oh, baru 11 menit. Oh iya. Karena itu, jadi dulu pernah ada cerita seperti ini Pak. Jadi kan salah satu di antara yang bisa salah satu di antara jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang bisa memberikan syafaat kepada kita kan banyak Pak. Di sampingnya itu tadi ya, banyak sholat, ya insya Allah sholat itu akan memberikan syafaat kepada kita. Banyak membaca Quran, ya nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Termasuk diantaranya membaca sholawat, jelas ya. Nanti hubungannya dengan Rasulullah juga pasti akan memberikan syafaat kepada kita. Salah satunya kan yang bisa memberikan syafaat kepada kita kan Asmaul Husna. Iya toh? Bisa ya. Kita baca setiap hari ya. Iya. Alhamdulillah kan kita biasa membaca itu setiap hari, mengawali hari dengan membaca Asmaul Husna. Dan itu Allah Subhanahu Kanjeng Nabi menggambarkan itu bahwa Asmaul Husna bisa menolong kita. Innallaha tis'an wa tis'ina isma'an. Man ahsaha dakhalal jannah. Yang artikan hafal 99 itu ya. Ada yang mengartikan sebagian yang dirutinkan, misalnya ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ya Qawi, ya Matin. Salah satunya ketika ada satu atau dua atau tiga yang dirutinkan dan dijadikan oleh awak kita, oleh diri kita untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, melatih itu juga akan menjadi suatu yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Ini salah satu contoh ini, contoh nyata ya. Nyata salah seorang guru spiritual yang ingin dipeseni oleh gurunya untuk senantiasa bersyukur. Kowe jajal lationo nyukuri nikmate Gusti Allah setiap dino. Tidak ada kalimat dalam satu hari yang keluar kecuali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Latihan nah, iya, apapun ya Pak ya. Iya, ini karo tak benek. Kita melewati hidup ini, melewati hari itu. Pokoknya jangan ada keluar dari kata syukur. Iya. Jangan ada kata keluar dari apapun kecuali kata syukur kepada Allah. Kemudian mengeluh ya, apalagi. Jangan, Anda boleh itu. Nah, terus dilatih dia mencoba melewati hari itu. Pertama dilala masih ada nikmat kan, syukurnya gampang. Alhamdulillah. Nah, pas siangnya dia harus berangkat ke kantoran, kantor lah, karena dia bekerja ya. Dan bekerjanya itu dilala kan agak jauh, apalagi kan mengambil barang-barang ya. Dia mulai berangkat. Nah, dilala padahal ini pekerjaan ini yang dilakukan hari ini itu menjadi titik tolak, maksudnya dia harus ketemu dengan orang yang
katakanlah pegang sesuatu yang apabila jadi akan menjadi nih apa duit akeh. Iya. Kan gitu. Corone proyek lah ya, proyek ya, perjanjian proyek. Ketika dia jadi itu nanti akan menjadi income yang banyak. Ketika gagal yo gatot, gagal total kan gitu. Nah ini ternyata percobaannya gurunya itu memang hebat sekali. Dia tahu kalau harus hari ini melewati hidup dengan itu. Iya. Nah ternyata setelah jalan memakai mobil dia, sama supirnya sudah mulai jalan. Memang dilalah atau memang apa ya? Soalnya memang harus berlatih seperti itulah. Sampai di lampu merah, lampu merah dilalah, di situ ada kecelakaan kan akhirnya harus terlambat. Harus terlambat. Iya atau harus terlambat lama. Dan dia harus tetap tidak ada kata lain yang keluar dari mulutnya kecuali alhamdulillah, dan diusahakan tembus ke hati alhamdulillah. Tidak boleh ada tidak kata ngempet ya. Oh, ya tidak karena kepaksa itu ya. Tidak, memang harus dilatih. Memang sengaja ngelatih itu. Memang kadang-kadang kan yang namanya melatih kan memang harus maksa dulu ya. Iya betul, harus maksa. Apapun yang keluar sebagai wujud dari menyikapi hari ini dengan kata-kata syukur, tidak ada lagi yang keluar kecuali itu. Nah hari itu wis lah masih bisa ya, hari ini, sekali ini masih bisa, sampai kemudian terurai jalannya, kemudian berangkat lagi dilalah. Setelah dia berangkat belum sampai, masih jauh ya, kemudian harus makan ya, tengah jalan harus makan bersama supirnya, kemudian dia keluar. Setelah keluar dilalah, kita tidak tahu apa itu memang sudah cobaan atau gimana ya, memang disuruh nguji awake dhewe. Dia sedang berjalan-jalan menuju ke arah makan, dengan supirnya, kemudian tidak sengaja ada orang naik sepeda motor, kemudian lecoro itu sembarangan itu sembarangan, buang air ludah sembarangan. Yang dilalah itu pas ke bawah angin dilalah ludahnya itu ada yang nempel di jeprat ya. Iya, lah kebetulan bukan di supirnya. Nah dia itu sebetulnya orang yang sebetulnya orang yang paling tidak sabaran orang ini. Kalau misalkan ada keadaan seperti ini, biasanya dia pasti akan langsung telap. Iya, langsung muntelap, karena memang dia termasuk orang terhormat sih, orang terhormat. Jadi, tetapi setelah dia mengingat-ingat pesan gurunya itu, tidaklah hari ini kamu Pak pengen jajal temenan abote mlaku syukur. Oh, tidak ada keluar kata-kata dari dirimu hari ini kecuali syukur dalam keadaan apapun. Iki baru jajal sih, masalahnya baru jajal, belum dimasukkan dalam diri kita. Kalau sudah dimasukkan dalam diri kita, kita bisa melihat contoh-contoh yang seperti para wali-wali itu yang terkena celaka, seperti Gus Dur yang dulu tangannya katanya kejepit terus berdarah-darah, kemudian enggak apa-apa karena sudah menjadi satu dalam dirinya. Nah ini baru berlatih nih Pak Jo. Dia akan marah karena memang tabiat aslinya seperti itu. Kemudian terngiang-ngiang lagi kata-kata gurunya, tidak boleh melewati hari ini kecuali dengan kata-kata syukur. Apalagi mengumpat ya. Ya udah boleh, memang harus dipet. Ini kata-kata latihan. Iya. Setelah itu makan, tapi ternyata memang punya pengaruh dalam dirinya. Iya. Dia itu sekarang biasa makan ya penak saja, kemudian kok ono sing ngludahi, dia ngempet, selera makannya kurang. Iya. Selera makannya agak berkurang kayak asem. Tapi di samping itu dia memang
akhirnya betul-betul muncul dalam kesadaran dirinya bahwa memang sangat sulit sekali untuk mempraktekkan bahkan hanya satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dirinya, di dalam diri manusia, dalam diri kita. Kalau kita memang betul-betul ingin meresap lahir batin. Nah itulah yang rahasianya, bahwa satu kalimat saja apabila kita lakukan dengan sungguh-sungguh sebetulnya bisa memberikan syafaat kepada kita, karena memang manfaatnya positif sekali itu. Betul, luar biasa ya. Lah singkat cerita karena sampai di sana kemudian setelah makan kemudian berangkat lagi untuk ketemu dengan orangnya. Setelah sampai di sana dilalah belum sampai tempat, dilalah malah justru bukan dia ya, dia sudah berusaha sedemikian rupa untuk bisa ketemu, untuk bisa mendapatkan proyeknya. Dilalah rekanan proyeknya ini yang malah dapat menang tender. Enggak, dia malah justru lanjut justru ya. Yang mendapatkan kesempatan, justru yang malah membohongi, mendustai. Maksudnya bukan mendustai tendernya ya, bukan ya, tetapi dia sengaja punya pandangan lain untuk mencari keuntungan yang lebih dari orang lain. Oh gitu. Nah, jadi ada niat yang elak ya, ada niat yang elak pada dia, sehingga sebetulnya jamnya belum selesai dia mengadakan perjanjian dengan orang lain. Oh gitu. Dengan orang lain. Kemudian setelah itu setelah datang, loh kok udah ada, ditelepon. Kenapa kok udah ada? Dengan alasan macam-macam. Kemudian saya sudah janjiannya dengan orang ini sudah deal, karena Anda dengan alasan macam-macam ya terlambat dan sebagainya. Padahal tidak terlambat. Dia sebetulnya pengen muntap karena memang orangnya seperti itu. Tapi kelingan kata-kata gurunya, tidak boleh keluar hari ini kecuali hanya kata-kata syukur. Hanya kata-kata syukur. Ya Allah, si apotek kok ini. Terus akhirnya singkat cerita karena situasinya ada ini rimis-rimis mau hujan teman-teman. Ya, jadi kita menyelamatkan yang lain. Akhirnya intinya ya, kemudian dia dengan berat hati kemudian pulang kepada gurunya dengan mengatakan, Pak Guru, memang melaksanakan satu saja sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala angel luar biasa. Tetapi saya berusaha sekuat tenaga untuk bisa berpositive thinking, untuk tetap bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan hari ini memang akan saya lewati dengan kebaikan. Ternyata memang yang perjanjian dengan orang lain itu memang akhirnya gagal total bagi. Nah, ini rahasia di belakang. Tapi maksudnya proses untuk belajar menuju itu memang berat. Memang jadi, yang jadi titik poinnya kan prosesnya tadi. Prosesnya, iya. Prosesnya itu. Betul leres dah. Nah, gitu ya. Nah, termasuk kita juga tidak usah lah. Yang penting apa amalan yang bisa kita lakukan, tidak usah terlalu banyak-banyak ngoyo worong lompro. Apa yang kita bisa kita lakukan, diistiqomahkan, disyukuri apapun yang kita dapatkan. Terus usahakan bisa kita laksanakan, masukan kita betul-betul lahir batin, merasuk batin, ya, dalam diri kita. Wis ora usah lobrong-lombrongaken pengen iki ya usah leres. Itu aja ya Pak ya. Itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Ditutup sekalian dah. Bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, beragama dengan santai, ikhlas, dan mudah-mudahan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup teman-teman.